Halo semuanya, pertama-tama selamat datang dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar ini. Perkenalkan, saya Annabel bersama rekan-rekan saya, Gia, Michela, Lian, dan Farel dari kelas Psikologi Sosial yang akan membawakan seminar tentang prejudis dan diskriminasi di lingkungan kampus. Jika kakak-kakak memiliki pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom chat dan kita akan jawab di akhir seminar. Pertama, saya akan menjelaskan masalah yang kami angkat. Baik, masalahnya adalah dalam kehidupan sehari-hari di kampus, mahasiswa tentunya banyak berinteraksi dengan orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti beda ras, beda agama, dan juga lain-lainnya. Nah, perbedaan yang ada di antara para mahasiswa ini seharusnya tidak memisahkan satu sama lain, maupun menjadi suatu hal yang digunakan untuk mendiskriminasi orang lain sebelum mengenal mereka, melainkan menjadi suatu hal yang membantu mahasiswa untuk saling belajar lebih banyak tentang satu sama lain dan belajar untuk lebih menghormati dan menghargai orang lain. Meskipun begitu, tetap banyak kejadian di kampus. Meskipun begitu, tetap banyak kejadian prejudis dan diskriminasi di lingkungan kampus di mana mahasiswa merendahkan orang lain yang dianggap tidak setara dengan mereka. Ya, kami tentu harus mengerti apa itu definisi prejudis dan diskriminasi yang terjadi di sekitar kami. Menurut Oxford Dictionary, prejudis itu adalah sebuah opini yang dibangunkan oleh seseorang individu yang tidak memiliki alasan yang jelas ataupun rasional dan alasan-alasan yang bahkan tidak berbasis pengalaman pribadi yang mendukung opini mereka. Kalau yang kedua, diskriminasi itu menurut KBBI merupakan sebuah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna, kulit, suku, status ekonomi, dan seterusnya. Jadi, secara kesimpulan, kami bisa menyimpulkan bahwa prejudis dan diskriminasi hanyalah sebuah opini yang berdampak kepada bagaimana mereka memperlakukan orang yang sesama warga negara, padahal tidak ada alasan jelas ataupun alasan mendukung atas mengapa mereka melakukan hal tersebut. Kita mengangkat dua teori yang mendasari pada topik masalah ini. Yang pertama, realistic conflict theory, di mana teori ini menjelaskan tentang prasangka buruk yang sering terjadi antara kelompok yang saling berkompetisi untuk memperoleh sumber daya yang terbatas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketika dua kelompok bersaing demi mendapatkan sesuatu yang berharga, maka dapat menimbulkan permusuhan dan stereotip negatif terhadap kelompok yang lain. Teori yang kedua kita mengambil yaitu social identity theory, di mana teori ini mengatakan bahwa individu lebih cenderung mengkategorikan diri mereka ke dalam kelompok sosial, yaitu kelompok sosial tertentu misalnya in-group, lalu membandingkannya dengan kelompok lain yaitu kelompok out-group. Hal ini dapat menimbulkan penilaian yang buruk terhadap kelompok lain sehingga memicu terjadinya permusuhan. Untuk menambah mungkin pengertian prejudis dan diskriminasi dalam kasus-kasus yang kami temukan pada diskriminasi ataupun prejudis yang dilakukan terhadap prejudis ataupun diskriminasi yang dilakukan oleh kalangan-kalangan lain. Dari penelitian yang kami telah bawa, terdapat beberapa kasus di mana terjadi diskriminasi ataupun prejudis dikarenakan pelaku mengasumsikan bahwa mahasiswa beasiswa tidak berada di kalangan ekonomis ataupun memiliki kondisi finansial yang baik sehingga terdapatnya diskriminasi sesuai dengan teori yang telah dijelaskan. Pada slide ini saya akan menjelaskan salah satu contoh bentuk prejudis dan diskriminasi yang bisa terjadi di lingkungan kampus, khususnya antara mahasiswa reguler dan mahasiswa penerima beasiswa. Dalam beberapa situasi, mahasiswa reguler cenderung enggan untuk menjalin pertemanan atau bekerja sama dalam kelompok dengan mahasiswa beasiswa karena adanya anggapan bahwa mereka berbeda. Sikap ini muncul bukan dari interaksi langsung, melainkan dari asumsi atau prasangka yang belum tentu benar. Prasangka atau prejudis ini dapat berupa pemikiran seperti mahasiswa beasiswa terlalu serius atau kurang bisa bersosialisasi, hanya fokus pada studi agar tidak kehilangan beasiswa, lebih nyaman bergaul dengan sesama penerima beasiswa. Hal-hal seperti ini mungkin terdengar sepele, namun dapat mempengaruhi hubungan sosial antar mahasiswa. Jika prasangka tersebut terus dibiarkan, maka jika berkembang menjadi bentuk diskriminasi nyata. Beberapa contohnya adalah tidak diajak dalam kerja kelompok, diberikan
porsi kerja yang lebih berat dalam tugas kelompok, mendapat stereotip negatif seperti hanya pintar secara akademik atau tidak fleksibel. Diskriminasi seperti ini tentunya berdampak pada kondisi psikologis maupun sosial mahasiswa beasiswa. Beberapa dampak yang mungkin dirasakan antara lain penurunan rasa percaya diri atau munculnya rasa minder, sulit membaur dalam lingkungan sosial, terganggunya performa akademik, dan tidak merasa diterima atau tidak merasa belong di lingkungan kampus. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa setiap mahasiswa datang dari latar belakang yang berbeda-beda, namun memiliki hak yang sama untuk merasa diterima dan dihargai di lingkungan akademik. Lalu, pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu ada menciptakan program tertentu yang mengharuskan mahasiswa reguler maupun beasiswa turut serta aktif di dalamnya. Melalui program yang dibuat ini, para mahasiswa dapat menciptakan interaksi langsung sehingga mereka dapat berbaur satu sama lain sehingga mereka dapat mengerti dan tidak menciptakan diskriminasi ataupun prejudis. Lalu yang kedua yaitu ada edukasi mengenai prejudis dan diskriminasi. Memberikan edukasi pada mahasiswa cukup berpengaruh untuk meminimalisirkan prejudis ataupun diskriminasi dalam lingkungan kuliah karena pada dasarnya mereka tidak akan mengerti apa itu prejudis. Sehingga perlu diberikan pengertian bagi mereka agar stigma-stigma negatif dapat dipatahkan sehingga tidak dapat merugikan satu sama lain. Lalu yang terakhir yaitu menyadari adanya keberagaman antar sesama. Dalam lingkungan sosial yang luas seperti di kampus ini, kita perlu menyadari bahwa adanya keanekaragaman tertentu, kita tidak bisa mengatur keragaman tersebut. Namun, kita dapat mengatur persepsi ataupun prasangka mengenai orang lain. Maka pentingnya untuk mengenali orangnya terlebih dahulu sebelum menilai orang tersebut. Karena maupun beasiswa ataupun reguler, kita merupakan mahasiswa di kampus, hanya beda jalurnya saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi peserta sekalian dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.